Kejadian ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pada saat itu, sekitar pukul 1 malam, saya sedang menonton acara favorit Masih Dunia Lain Trans 7. Saya menonton acara uji nyali tersebut bersama kedua sepupu saya, Henry dan Yanti. Sedangkan kedua orang tua dan kakak serta adik saya sedang pergi keluar kota. Akan tetapi, Henry dan Yanti malah tertidur di kasur yang sudah mereka gelar di depan ruangan televisi. Saat itu, Henry seperti terbangun dan sedikit mengigau. Sambil memejamkan matanya, dia pun berkata kepada saya yang sedang asik menonton TV, "Jack, siapa yang nyapu malam-malam gini?" Ngigau Henry. Saya melihat Henry bicara, tetapi matanya terpejam. Saya tidak menghiraukannya, karena saya pikir dia sedang mengigau atau mimpi. Setelah beberapa menit, dia kembali berbicara hal yang sama. Akan tetapi, dengan keadaan mata terbuka dan dia terbangun. Secara spontan, saya menjawabnya, "Siapa yang nyapu sih? Nggak ada suara apa-apa. Kamu ngigo kali." Tidak lama setelah itu, Henry kembali tertidur. Waktu berjalan seiring acara yang saya nonton pun selesai. Karena acara TV selanjutnya kurang menarik, saya memutuskan untuk tidur bersama kedua sepupu saya di kasur yang sama, yang memang muat untuk 3-4 orang. Saat mulai memejamkan mata, samar-samar saya mendengar suara orang sedang menimba air di sumur, yang kebetulan tetangga saya memiliki kamar mandi dengan sumur di luar. Saya berpikir mungkin itu tetangga saya yang sedang ke WC untuk buang air. Saat suara itu menghilang, beberapa menit setelahnya, keadaan sangatlah sunyi sepi. Sialnya, mata saya sulit terpejam karena saya minum kopi saat saya menonton tadi, sehingga membuat rasa kantuk saya menghilang. Tidak lama setelah itu, saya mendengar suara seperti seseorang yang sedang menyapu. Dalam hati saya pun berpikir, "Astagfirullahaladzim, kok beneran kayak ada orang nyapu di depan?" Padahal saat Henry berucap hal itu, saya tidak mendengar sama sekali. Kebetulan halaman rumah saya adalah pekarangan yang cukup luas dan terdapat beberapa tali tambang terhubung antara tiang untuk menjemur pakaian. Saya tidak menghiraukan suara tersebut. Saya kembali mencoba untuk memejamkan mata, namun kembali terdengar suara orang yang beraktivitas. Kali ini seperti seseorang yang sedang memeras cucian basah yang hendak dijemur, dan suara itu sangat terdengar begitu jelas di telinga saya. Ya Allah, apalagi ini? Apa mungkin itu si Painah? Painah adalah seorang wanita yang sakit jiwa atau tidak waras dari kampung sebelah yang memang sering melakukan aktivitas kerja di beberapa rumah di daerah kami yang dilakukannya pada malam hari. Sudah bertahun-tahun orang gila ini selalu melakukan aktivitas menyapu atau memotong rumput di halaman rumah orang, sehingga apabila pagi hari keadaan halaman sudah bersih, itu karena malam harinya si Pak Inalah yang telah melakukannya, dan warga pun tidak mengetahui alasan orang gila yang satu ini membersihkan rumah orang. Akan tetapi, yang saya tahu si Pak Inah sudah 1 minggu ini sakit dan hanya diam di rumahnya. Tetapi
Logika saya mengiyakan hal itu untuk mengurangi rasa takut saya. Setelah beberapa kali terdengar suara aktivitas seseorang di halaman rumah saya pun memberanikan diri untuk menegurnya dengan bertanya, di situ Pak Ina ya? Sana pulang, udah malam. Jangan kerja malam-malam, ganggu orang tidur tahu." Tetapi yang ada hanya jawaban tertawa sesaat. Setelah beberapa lama, suara itu lenyap dan kembali terdengar suara aktivitas orang sedang menyapu, dan kali ini lebih keras terdengar. Dengan kesal, karena saya terganggu dengan suara itu, saya membangunkan Henry untuk menemani saya melihat ke depan. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya Henry mau menemani saya ke depan. Setelah saya membuka pintu, saya langsung berkata, Pak Ina, kamu ganggu orang tidur aja, pulang sana." Dengan pandangan mata mencari di mana si Pak Ina itu. Namun, spontan saya sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan mulut menganga, saya menunjuk ke arah tempat jemuran, disusul Henry yang melihat arah yang saya maksud. Kami berdua terkulai lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena yang kami lihat adalah sosok wanita di kegelapan malam dengan rambut sedikit kumal atau tidak terawat serta keriting yang menggunakan pakaian daster, sedang memandang kami berdua dengan raut wajahnya yang sedang tersenyum dan sangat menyeramkan. Matanya merah menyala, tubuhnya memang terlihat jelas seperti manusia. Akan tetapi, keadaan tubuhnya yang bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti mengikuti arah angin dengan raut wajah yang sangat menyeramkan, membuat kami berdua sadar bahwa itu sepertinya bukan si Pak Ina. Dengan teramat kaget, saya mencoba membaca doa dan ayat kursi untuk menenangkan pikiran dan hati. Perlahan, sosok tersebut menghilang seperti terbawa angin, dan seketika kami berdua tersadar. Kemudian, cepat-cepat menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Lalu kami menutup muka kami dengan bantal tanpa ada sepatah kata pun antara saya dan Henry. Keadaan kami yang saat itu sedang terengah-engah membuat Yanti terbangun dan bertanya. Akan tetapi kami tidak menghiraukannya, sehingga kami akhirnya tidur kembali. Keesokan paginya, kami bercerita kepada tetangga tentang kejadian semalam. Barulah kami tahu bahwa Pak Ina itu sudah 3 hari meninggal, dan malamnya yang kami lihat itu adalah arwah yang menyerupai Pak Ina yang sedang beraktivitas layaknya Pak Ina yang masih hidup. Konon, si Pak Ina meninggal karena sebelumnya sakit selama 1 minggu dan kondisi badannya sangatlah tidak membaik. Setelah diketahui ia memakan daging sapi matang di piring di halaman rumah seorang warga yang telah diberi racun, yang sengaja untuk menjebak atau membunuh anjing liar yang suka memangsa ternak warga di malam hari. Kami sungguh terkejut akan hal itu. Ternyata yang kami lihat adalah arwah si Pak Ina.